Jadi, apa sih itu makanan biasa? Makanan biasa adalah makanan yang mengandung gizi seimbang dan serat dan protein untuk proses tumbuh berkembang. Biasanya disebut menu 4 sehat 5 sempurna. Jenis-jenis makanan biasa bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah makanan biasa dari tumbuhan seperti buah, sayuran, biji-bijian, dan padi-padian. Kedua, makanan biasa dari hewan seperti daging dan telur. Selanjutnya adalah standar makanan biasa di rumah sakit. Adalah sama dengan makanan sehari-hari dan memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi untuk mencegah kerusakan jaringan tubuh. Berikut adalah menu makanan biasa. 1. Makanan pokok yang terdiri dari nasi dan roti. 2. Lauk pauk seperti daging, ikan, ayam, dan lain-lain. Ketiga, sayur dan buah seperti wortel dan mangga. 2. Ada makanan lunak. Diberikan kepada pasien sesudah operasi tertentu dan pasien dengan suhu badan meninggi. Makanan harus cukup energi, protein, dan zat gizi lain. Salah satu standar makanan lunak yang mengandung 900 sampai 1900 kalori per hari yang dapat diberikan. Syarat makanan lunak adalah mudah dicerna, tidak banyak mengandung serat, tidak menimbulkan gas, tidak mengandung bumbu yang merangsang, tidak digoreng, dan diberikan dalam porsi kecil dan sering. Tujuan diet yaitu untuk memberikan makanan dalam bentuk lunak yang mudah ditelan dan dicerna sesuai kebutuhan gizi dan keadaan penyakit. Syarat diet yang pertama ada energi, protein, dan zat gizi lainnya cukup dalam bentuk makanan cincang atau lunak. Yang kedua sesuai kemampuan makan dan penyakit pasien. Yang ketiga porsi sedang sampai dengan 3 kali makanan utama ditambah 2 kali makanan selingan. Yang terakhir ada makanan yang mudah dicerna, rendah serat, dan tidak mengandung bumbu yang tajam. Saring ialah makanan yang diberikan pada pasien mengalami operasi tertentu, menderita infeksi akut seperti gastroenteritis, tifus abdominalis, kurang kalori protein atau KKP dengan nafsu makan yang sudah membaik, tetanus, dan sukar menelan. Makanan diberikan untuk jangka pendek karena tidak memenuhi kebutuhan gizi terutama energi dan tiamin. Salah satu standar makanan disaring mengandung 900 sampai 1700 kilokalori. Syarat makanannya ialah yang mudah dicerna dan diberikan dalam porsi kecil dan sering, seperti bubur beras yang dihaluskan atau disaring, telur rebus setengah masak, susu, dan kacang hijau saring. Makanan yang tidak boleh diberikan ialah beras ketan, singkong, daging asap, ikan, banyak duri, dan sayuran yang menimbulkan gas. Makanan cair pekat berupa makanan yang dibuat dari campuran beberapa golongan bahan makanan seperti makanan pokok, lauk pauk, minyak, ataupun lemak. Makanan cair biasanya diberikan kepada pasien sesudah dan sebelum operasi tertentu dalam keadaan mual dan muntah dengan kesadaran menurun, suhu badan sangat tinggi, ataupun tetanus. Tujuan makanan cair pekat itu tidak membutuhkan proses mengunyah, mudah ditelan, dan mencegah aspirasi. Syarat makanan cair pekat antara lain mudah ditelan, tidak merangsang diet, cukup energi dan protein, diberikan secara bertahap menuju makanan lunak, porsi kecil dan sering setiap 2-3 jam. Makanan cair penuh, bentuknya cair atau semi cair, kandungan serat minimal tidak tembus pandang bila diletakkan pada wadah bening. Diberikan A secara langsung, B perpindahan makanan cair jernih atau makanan cair kental. Tujuannya yaitu, pertama memenuhi kebutuhan gizi dengan makanan bentuk cair dan semi cair. Kedua, meringankan kerja GI tract. Syaratnya, yang pertama, tidak merangsang GI tract. Yang kedua, bila diberikan lebih dari 3 hari, harus dapat memenuhi kebutuhan energi dan protein. Ketiga, energi minimal 1 kalori. Dan yang terakhir, konsentrasi bertahap 1/2 atau 3/4 penuh. Makanan lewat pipa atau sonde adalah makanan dalam bentuk cair yang biasanya diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan menelan. Misalnya pada pasien sesudah operasi mulut dan saluran pencernaan. Bahan makanan yang dianjurkan yaitu 1. Sumber karbohidrat, yaitu bubur dan nasi. Yang kedua ada sumber protein hewani, yaitu susu, telur, dan daging ayam. Yang ketiga ada sumber protein nabati, yaitu kacang hijau, tahu, dan tempe. Yang keempat ada sumber lemak, yaitu margarin, mentega, dan minyak jagung. Yang kelima ada sayur-sayuran, yaitu daun bayam, wortel, labu kuning. Yang keenam ada buah-buahan, yaitu sari buah jeruk, pepaya, dan semangka. Bahan makanan yang tidak dianjurkan: 1. Sumber karbohidrat, yaitu tepung ketan, tepung terigu. Yang kedua ada sumber protein hewani, yaitu daging berlemak. Yang ketiga ada sumber protein nabati, yaitu kacang merah dan kacang tanah. Yang keempat ada sumber lemak, yaitu santan. Yang kelima ada buah-buahan yang terasa asam dan tinggi serat seperti nangka dan durian. Yang keenam ada sayur-sayuran, yaitu sayur yang banyak serat seperti sawi dan kangkung.